Iya pemirsa, ini suasana langsung di depan Istana Bogor. Antusias warga terus terasa dan akan terus berlangsung ya Pak Muhyiddin ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 9 nantinya ya Pak? Ya. Beberapa hari di Jakarta. Ada begitu banyak agenda ya Pak? Di Bali. Ya. Ya di Jakarta ini ya ada serangkaian pertemuan antara lain dengan para tokoh organisasi Islam dan dari tokoh-tokoh lintas agama. Baik. Itu jadwal pertemuan dengan Raja. Dari MUI sendiri Pak Muhyiddin, apakah nanti akan ada satu agenda yang bertemu atau juga bersama begitu? Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat Negara dan juga dari Kemenlu, akan disatukan tokoh-tokoh dari ormas, kemudian dari tokoh-tokoh agama, itu pertemuannya di satu tempat, di satu tempat. Ya kita sih berharap ada sesi khusus pertemuan tokoh dari MUI dengan Raja dan rombongan. Namun Raja ini kan juga punya agenda lain. Dengan umurnya yang sudah cukup lumayan. Untuk itu kita juga tidak mau memaksakan ya. Ya sebetulnya banyak sekali yang mengajukan permohonan kepada MUI, tolong untuk bisa ikut berdialog, kami, bisa berdialog, menyampaikan isi unek-unek apapun ya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ada kasus penistaan agama dan bla 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 ya pemerintah tahulah bagaimana cara mengatasi itu dan kita juga tidak mau memaksakan kehendak. Baik. Bila kita melihat jadwal Raja Salman di Indonesia, Pak Muhyiddin dan juga pemirsa, memang pada tanggal 1 Maret 2017 hari ini beliau tiba, gitu ya. Kemudian juga ke Istana Bogor, kemudian dilanjutkan nanti pada hari Kamis esok hari akan melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setia Novanto itu pada pukul 13. Kemudian juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal, itu persiapannya sudah cukup lama karena memang ada beberapa fasilitas yang harus dirubah ataupun disesuaikan dengan yang diharapkan dari Kerajaan Saudi begitu ya Pak ya. Ya dulu begini, Duta Besar Saudi yang dulu sempat menjanjikan bahwa beberapa fasilitas di Istiqlal itu akan mendapatkan bantuan, terutama karpetnya yang sudah mulai menua. Dan pemerintah terus terang saja sudah punya alokasi dana untuk pengelolaan Istiqlal, tapi itu tidak memadai. Ya kalau memang Raja Salman ingin menyumbang untuk itu, saya pikir sangat bagus. Ini sangat monumental gitu ya. Momen yang tepat begitu ya. Jadi nanti orang, oh ya ini karpetnya dari Fulan bin Fulan ya. Kita tidak memaksa, kita tidak meminta-minta. Kalau memang beliau beranggapan dan berpendapat itu butuh dan harus dilakukan renovasi dan perbaikan, silakan ya. Betul. Karena bila kita ingat pada tahun 1970 saat Raja Faisal datang ke Indonesia dan hari ini kita mengingat lagi kilas balik yang 47 tahun dan bila memang nanti ada seperti satu hal yang dititipkan misalnya di Istiqlal dengan karpet begitu ya Pak ya. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang itu akan menjadi satu hal yang dikenang gitu ya, yang akan diingat. Ini jadi peninggalan yang monumental. Diingat oleh bangsa Indonesia gitu. Apapun yang ingin diberikan oleh beliau, apakah itu karpet apa yang lain itu terserah lah ya. Tapi ada semacam kenang-kenangan. Beliau sudah ke sini, nanti diingat tahun sekian. Nah ini buktinya sudah ada. Gitu. Baik, Pak Muhyiddin, tadi seperti informasi yang kami dapatkan di Istana Bogor nantinya akan ada penandatangan MOU, kemudian ada juga salah satu seremonial juga di mana Presiden Joko Widodo bersama Raja Salman itu akan menanam pohon. Gitu. Bila kita melihat tradisi di Arab begitu dari masa Rasulullah sampai tua-tua sekalipun juga orang itu akan terus menanam pohon karena mereka menganggap itu sebagai amal yang akan terus amal jariah yang akan terus mengalir begitu ya Pak ya. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan
seandainya besok hari kiamat, kemudian di kantongmu ada sebiji, sebiji, katakanlah Kurma pohon begitu ya, kurma, iya tuh. ya tahu biji yang lain, tanamlah gitu Langsung. ya. Iya. Jadi artinya apa? Secara tidak langsung Islam dan pemuliaan lingkungan ya, kita hanya bukan berpikir untuk diri kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Iya. Ini saya melihatnya sebuah tradisi yang sangat bagus. Iya. Ya, di samping kita juga melestarikan lingkungan hidup, ya dengan menanam pohon maka kita akan mendapatkan manfaat, kita butuh oksigen dari pohon-pohon itu ya. Dan Saudi Arabia sudah mengakui keberhasilan Indonesia, terutama kalau kita pergi ke Arafat, Padang Arafat. Dulu pohon-pohon itu kan dari sini. Iya. Maka pohon-pohon tersebut dikenal sebagai pohon Soekarno. Betul, pada masa presiden pertama ya. Iya, jadi sekarang ini dibanding 50 tahun yang lalu Arafah dengan sekarang itu sudah hampir hijau. Jadi pohonnya sudah besar-besar. Ya itu kan bermanfaat. Iya. Jika jutaan orang kumpul di Padang Arafah, ya butuh oksigen, bukan hanya pakai kipas angin lalu dengan air disemprotkan, tapi sudah cukup ada pohon-pohon sekarang ini. Yang alami itu Subhanallah, tentunya akan alami. lebih berguna begitu ya Pak, daripada menggunakan kipas dan air tadi itu. Betul. Iya. Betul. Secara seremoni penanaman pohon itu pun juga menjadi pengharapan kerjasama itu layaknya kerjasama saat pohon Soekarno itu ditanamkan begitu ya Pak Muhyiddin ya. Dan jangka panjangnya sekarang berguna untuk anak cucu dan apa yang ditandatangan untuk MOU hari ini pun juga berguna untuk masa yang akan datang untuk Indonesia terutama. Saya melihat sendiri di pohon-pohon itu sekarang kalau kawan-kawan kita ya muassasah itu di musim haji mereka sekarang gunakan untuk mengikat tali-tali, iya kan sudah bermanfaat sekali. Kalau kebetulan musim hajinya musim panas, ya secara tidak langsung alhamdulillah mengurangi dia panasnya. Itu dia sambutan yang cukup Subhanallah, kayaknya hujan ya. semarak di sana iya. Walaupun hujan itu. Ya Bogor ini ya jam-jam segini biasanya memang hujan. Iya. Ya kalau di negara Arab hujan itu kan keberkahan. Betul. Berarti. Salah satu waktu mustajab berdoa ya Pak. Iya. Bukan main ya. Bila melihat dari para pewaris Pak Muhyiddin, ada 25 pangeran yang juga hadir. Gitu. Mungkin ada beberapa nama-nama yang mencuat, yang juga cukup menjadi pembicaraan di sosial media. Tapi Pak Muhyiddin sangat dekat dengan komunitas ataupun masyarakat di Saudi. Dari sekian banyaknya pangeran-pangeran tersebut, yang mana yang paling memberikan satu influence tidak hanya di Saudi tapi juga untuk seluruh dunia yang hampir sama dengan Raja Salman? Gitu. Anak beliau yang bernama Muhammad Salman yang sekarang ini menjadi Minister of Defense, Menteri Pertahanan. Melanjutkan jabatan terakhir dari Raja Salman. Beliaulah yang sudah diberikan berbagai macam tugas dan mandat untuk ya menjadi perpanjangan tangan beliau. Pada saat dengan Bapak Presiden Jokowi, beliau juga bicara langsung per telepon. Oh iya. Iya, Pak Jokowi waktu itu cerita kepada tokoh-tokoh ormas bahwa saya ditelepon oleh Raja Muhammad Salman dan kebetulan umurnya masih 31 tahun. Iya. Ya, kelihatannya ya anak inilah yang diharapkan bisa memangku jabatan raja berikutnya. Kelahiran 85 masih sangat muda tapi sudah begitu banyak hal yang dia lakukan begitu ya Pak ya. Iya. Sangat belia. Maka dia ini kemana-mana. Dia yang melakukan lobby-lobby. Dia pula yang berkunjung ke Cina. Dia pula yang berkunjung ke Rusia untuk menandatangani berbagai macam MOU. Baik. Pak Muhyiddin, untuk perpindahan tahta itu apakah ada satu persyaratan tertentu atau juga ada satu hal yang atau ada silsilah dari pilihan yang karena ada banyak begitu Pak, dari anak-anak Raja Salman begitu kan, nanti bila nanti
perpindahan tahtanya apakah dipilih berdasarkan langsung dari Raja Salman sendiri atau ada sistem lain? Ya, ini kan Raja Salman yang terakhir. Hmm. Tidak ada lagi saudaranya. Berarti nanti dari anak Raja Salman itu, Iya. dari anak beliau juga kan banyak. Baik. Diseleksi mana yang sangat memenuhi persyaratan. Kemampuan, kecerdasan, akhlak, ya keberanian, ya komitmen untuk membela agama itu merupakan syarat-syarat yang mutlak. Iya. Jadi kalau memang Muhammad Salman ini sudah diberikan tugas seperti itu, berarti secara tidak langsung, ya dia tidak mengatakan, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sekarang dia tidak mengatakan inilah calon penerusku, tidak. Ya, tapi dia sudah memberikan isyarat, signal-signal, ini orang kurang lebih seperti itu. Baik. Bila kita lihat dari rombongan yang hadir dengan membawa fasilitas, kemudian juga persiapan yang kita dipersiapkan di ibu kota terutama untuk menyambut Raja Salman, apakah memang sama dengan saat sang raja juga ke negara-negara lain begitu? Karena memang dikenal ada Asia Tour begitu ya Pak Muhyiddin ya tahun ini ya. Jadi ke Malaysia mungkin tidak semeriah seperti di Indonesia. Indonesia 250 juta. Di ibu kotanya saja 10 juta dan sekian belas juta ya di siang hari. Dibanding Malaysia cuma 29 juta ya, beda. Dan di Malaysia di ibu kota banyak juga yang non muslimnya. Di kita sudah kita pastikan lebih banyak mayoritas. Jadi memang ini sangat fantastik. Ya, sangat fantastik karena yang datang ke sini itu nggak langsung dari Malaysia, ada yang langsung duluan ke sini. Ya, duluan ke sini mempersiapkan dan tidak ke Malaysia. Ke Malaysia jumlahnya tidak sebanyak seperti ke Indonesia. Ya, saya yakin Raja Salman sudah memahami betul apa titik ya penekanannya kemana dan mengapa harus dilakukan itu. Baik.